dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurtia Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Banjarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada hakikatnya, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari sebuah proses pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah atau bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun secara batin. Kesimpulan materi. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan juga persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang mengiringi kehidupan sang anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan dan juga perubahan zaman saat anak itu lahir, anak tumbuh, dan juga anak berkembang. Guru digambarkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu dibagaikan sebagai bulir-bulir padi atau bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan juga pengairan yang baik, maka biji jagung atau biji padi tadi akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Refleksi diri. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa murid hanya sebagai objek dalam sebuah pembelajaran. Saya kurang memperhatikan perkembangan dari masing-masing karakter murid. Dan juga pembelajaran hanya berfokus pada nilai kognitif murid saja. Selain itu, fokus utama dalam pengajaran saya adalah hanya ketuntasan materi. Saya mengabaikan gaya belajar murid yang berbeda-beda dan menganggap kebutuhan belajar semua murid adalah hal yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang pertama, bakat dan potensi yang dimiliki tiap murid berbeda-beda dan saling unik satu sama dengan yang lain. Murid menyerap materi pembelajaran sesuai gaya belajar yang dimilikinya, dan guru sebaiknya menerapkan metode dan juga model pembelajaran yang bervariatif. Guru berperan dalam menuntun murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan juga kebutuhan zaman. Nilai kognitif bukan satu-satunya aspek utama dalam sebuah proses pendidikan. Apa yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya akan terapkan yang pertama, menuntun murid belajar sesuai bakat dan potensinya masing-masing. Kedua, menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariatif. 3. Melakukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual atau sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, melakukan asesmen dalam proses pembelajaran. 5.
menanamkan nilai-nilai yang dapat mengembangkan karakter murid, dan yang keenam, melakukan refleksi bersama murid di akhir pembelajaran. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan juga menuntun tumbuhnya kodrat itu, sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara. Demikian video kami, terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.